teman-teman, selamat hari Minggu. Kita pengen sekolah Minggu online. Kawan-kawan siap-siap ya. Tuhan Yesus berkati. Bye. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kasihan adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita mau mulai nih ibadah hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu. Udah siap kakak-kakak? Udah mulai Kak Ica? Ada adik-adik. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa dong Kak. Yes, betul, luar biasa. Hebat adik-adiknya. Dahsyat pastinya ya Kak. Amin. Iya. Oke adik-adik, kita mau mulai ibadah hari ini. Kita siapkan hati kita. Gadgetnya ditaruh di depan, nyalakan YouTube-nya, siap memuji Tuhan, siap menyembah Tuhan. Yang pakai TV di rumah atau laptop juga disiapkan. Tapi makanan boleh nggak Kak taruh di situ? Nanti dulu kayaknya Nanti dulu biar ya. kita lebih berhikmat lagi. Iya, jadi kita siap ibadah sungguh-sungguh, makanannya nanti adik-adik. Oke? Yo adik-adik, kita siap menyembah Tuhan hari ini.
Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup. Katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan adik-adikku, naikkan syukurku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap pagi, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan sekali lagi adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Dengan sungguh-sungguh adik-adik, Engkau sungguh baik. Sebab kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami. Kasih-Mu melimpah di hidup kami, Tuhan, di hidupku. Katakan, Bapa, kami berterima kasih sebab Kau baik.
pagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Roh Kudus, ketiganya yang esa. Kami mengucap syukur sebab Engkau sangat dan teramat baik buat kami. Terima kasih buat kesehatan yang sempurna Tuhan sudah urapi kami. Terima kasih untuk setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan buat kami. Saatnya kami memuji, menyembah Engkau. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, gimana semuanya? Sudah siap memuji Tuhan belum? Siap dong Kak. Kakak masih semangat nggak? Semangat Kak Ica. Kita memuji Tuhan adik-adik. Iya betul. Coba kita bangkit berdiri dulu. Iya betul, bangkit berdiri semuanya. Belum dong Kak, semangat. Semangat ya? Iya dong, Tapi harus Kak Citra semangat. kayaknya udah ngos-ngosan ya Kak? Ayo semangat dong Kak. Harus semangat ya Kak Buat Ica? Tuhan. Iya betul. Masa kalah sama adik-adik ya Kak Iya, ya? adik-adik aja semangat. Masih semangat kan adik-adik? Masih. Semangat kayaknya Kak ya? Enggak Kedengeran kayaknya, sampai pasti, sini. pasti semangat. Harus semangat. Oke, kakak-kakak gimana? Semangat? Ya kita lanjut lagu selanjutnya Kak. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Katakan Tuhan Yesus telah satukan kita. Tuhan
pastinya. Semangat ya. dong Kak. Iya, semuanya manis-manis. Ih, cantik-cantik, ganteng-ganteng Kak. Ganteng-ganteng juga masih siap memuji Tuhan. Yuk kakak-kakak, kita memuji Tuhan lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan mata. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sukacita semua adik-adik. Semuanya bersukacita pastinya. Haleluya. Ya adik-adik ya. Oke, saatnya kita mau Dengerin firman Tuhan Kak. sebelumnya kita ada doa syafaat kakak. Oh iya. Ya, nanti dipimpin oleh teman-teman kalian. Ada satu teman sekolah minggu kalian yang akan berdoa syafaat. Yuk kita siapkan hati kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GBI Pangkalan Jati, biar kiranya Tuhan memberikan kesejahteraan ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, lindungi gereja kami ya Tuhan, dan Kau berkati ya Tuhan gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk Opa Handi dan keluarga, biar kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan untuk Opa Handi dan keluarga. Juga untuk kedua wakil gembala, berkatilah mereka ya Bapa, jaga dan lindungi mereka ya Bapa, dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tuhan, Kau berkati ya Tuhan kakak-kakak sekolah minggu ya Tuhan, supaya masih boleh mengajar kami ya Tuhan, walaupun sekolah minggu online. Tuhan, Kau berkati ya Tuhan kakak-kakak sekolah minggu kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kami ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, supaya bisa mendengarkan firman Tuhan ya Tuhan lewat online ya Tuhan. Tuhan, saya mohon ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan negara ini ya Tuhan, dari Pak Presiden, Wakil Presiden sampai yang tingkat terendah ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati ya Tuhan dan lindungi negara kami ya Tuhan, supaya Tuhan lebih bisa mengatasi COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan, saya mohon ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan negara ini ya Tuhan, supaya bisa damai dan sejahtera ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapkan hati, mau mendengarkan firman Tuhan. Ya Kak Ica, yuk sama-sama kita lipat tangan. Boleh angkat tangannya, boleh tangan kanannya diangkat, tangan kirinya di dada juga boleh. Mau lipat tangannya juga boleh. Oke. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Siang dan malam ku pegang
Benar Tuhan, Engkau sangat dan teramat baik buat kami. Amin. Kami mengasihi Engkau Tuhan, dan kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau melakukan firman-Mu, dan kami mau taat akan setiap firman-Mu. Amin. Ajar kami untuk dengar-dengaran, ajar kami untuk mengerti setiap firman-Mu, dan biar firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau sangat dan teramat baik buat kami. Kami siap mendengar firman-Mu ya Tuhan. Beracaralah ya Tuhan, dan bertahtalah di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Waduh, kayaknya semuanya adik-adiknya penuh dengan sukacita semua nih ya adik-adik ya. Oke, kalau gitu udah siap dengerin firman Tuhan belum? Pasti udah dong. Kalau gitu Kak Riris mau ajak adik-adik di rumah berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu. Terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami mau mendengar firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami mengerti, Engkau kiranya memberikan hikmat, roh dan kebijaksanaan kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yeay. Adik-adik, ada yang tahu nggak siapa itu loh yang diceritain sama Kak Tia yang ngalahin badannya besar banget. Terus pakai apa nih? Ada yang tahu nggak kira-kira dia tup ngalahinnya pakai umban. Umban tapi dengan meminta hikmat dari Tuhan. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Deng deng deng. Siapa adik-adik? Yang kencang siapa? Daud. Keren banget nih adik-adik di rumah. Daud, benar banget. Kali ini Kak Riris mau cerita tentang Daud dan Yonatan. Sekali lagi yang kencang. Daud dan Yonatan. Waduh, apalagi nih Kak Riris kira-kira? Oke, kalau gitu duduk yang manis, fokus dengerin Kak Riris ya. Kak Riris mau cerita pagi hari ini. Daud itu siapa ya Kak Riris? Waduh, ini pertanyaannya kayaknya susah nih Kak Riris. Enggak kok, kalau yang sering baca Alkitab pasti tahu. Daud siapa ya? Waduh, benar banget. Daud adalah anak bungsu dari Isai. Yes, benar banget adik-adik di rumah, jawabnya pinter banget. Apa ya Kak Riris pekerjaannya? Pekerjaannya sehari-hari, apa ya? Jadi raja nggak ya Kak Riris? Kayaknya enggak deh. Pekerjaannya sehari-hari adalah mengembalakan kambing domba. Benar, mengembalakan kambing domba. Adik-adik boleh baca di dalam Alkitab 1 Samuel 16 ayat 11. Daud diceritakan Tia berapa minggu yang lalu ya? Ada 2 minggu yang lalu mengalahkan Goliat pakai yang tadi Kak Riris bilang, pakai umban mirip seperti ketapel. Adik-adik yang Pratama dan Madya boleh baca Alkitabnya dalam 1 Samuel 17 ayat 48 dan 49. Kira-kira nih apalagi Kak Riris ceritanya? Karena kemenangan Daud melawan Goliat, Daud diangkat jadi kepala prajurit Saul. Dan apa? Dan menjadi menantunya. Waduh, keren banget ya adik-adik. Boleh tepuk tangan dulu dong. Waduh. Terus dalam 1 Samuel 18 ayat 5 dan 1 Samuel 18 ayat 27 dikatakan bahwa Daud menang di setiap peperangan. Waduh, keren banget. Menang di setiap peperangan. Sehingga apa? Sehingga orang-orang Israel bernyanyi berbalas-balasan. Katanya gimana nih? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Tapi ada tapinya adik-adik. Tapi Daud berlaksa-laksa. Adik-adik tahu berlaksa-laksa enggak? Banyak banget. Banyak banget. Kata-kata itu membuat Saul
marah sama Daud. Kenapa marah? Karena kata-kata yang diberikan oleh orang Israel tadi. Kata-kata orang Israel itu membuat Saul marah sekali sama Daud. Karena rakyatnya menganggap Daud bisa mengalahkan lebih banyak musuh daripada Saul. Nah, kira-kira kalau Saulnya udah marah, yang terjadi apa nih ya Kak Riris? Sejak itu Saul, siapa adik-adik? Raja Saul menganggap Daud sebagai musuhnya. Waduh, kalau udah menganggap sebagai musuh gimana nih? Saling benci-bencian ya adik-adik ya? Benar banget. Musuhan, gimana sih kalau musuhan? Nggak pernah akur. Nah, terus Raja Saul ini berusaha mau membunuh Daud hingga berkali-kali. Kira-kira berhasil nggak ya Kak Riris? Nanti kita dengerin ya cerita selanjutnya. Nah, akhirnya gimana nih Kak Riris? Akhirnya Daud berhasil melarikan diri dari Raja Saul yang tadi mau membunuh Daud. Itu adik-adik boleh baca dalam 1 Samuel 18 ayat 5-11. Oke, di kisah kali ini kakak akan bercerita tentang apa ya? Yang paling penting dari yang tadi Kak Riris bilang di awal, akan bercerita tentang persahabatan antara Daud dan Yonatan. Oke, kali ini Kak Riris akan bercerita tentang kisah persahabatan Daud dan Yonatan. Kalau begitu adik-adik boleh nonton tayangan berikut ini. Suatu saat Daud bertemu dengan Yonatan. Daud adalah orang biasa. Bertemu dengan Yonatan, seorang anak raja. Tetapi mereka sangat kompak. Sehingga perbedaan mereka itu tidak menghalangi mereka untuk saling bersahabat dan saling mengasihi. Yonatan mengasihi Daud seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Dan mereka berjanji untuk bersahabat selama-lamanya. Dalam pelarian Daud dari Saul yang hendak membunuhnya, maka suatu hari Daud menemui Yonatan dan bertanya, "Apa ya salahku sehingga ayahmu ingin membunuh aku?" Yonatan berkata, "Tidak mungkin kalau ayahku mau membunuhmu. Ayahku pasti akan memberitahu kepadaku apa yang menjadi rencananya." Untuk membuktikan siapa yang benar, akhirnya mereka menyusun suatu rencana. Dan Daud tetap tinggal bersembunyi di padang. Rencana Yonatan mulai dijalankan. Pada hari itu, diadakan pesta bulan baru. Saul hadir di pesta itu. Dan setiap anggota kerajaan juga harus hadir di perjamuan raja. Tetapi Daud tidak hadir. Lalu, Saul bertanya kepada Yonatan, "Di mana Daud? Mengapa dia tidak hadir?" Jawab Yonatan kepada Saul, "Daud minta izin kepadaku untuk pergi ke Betlehem, untuk menghadiri upacara yang diadakan keluarganya, sehingga tidak bisa hadir di perjamuan raja." "Apa?" Mendengar jawaban Yonatan, Saul sangat marah dan Saul segera mengambil tombak, lalu melemparkan tombak itu kepada Yonatan. Saat itu juga, tahulah Yonatan bahwa ayahnya sangat membenci Daud dan sungguh-sungguh berniat untuk membunuh Daud. Keesokan paginya, pergilah Yonatan ke padang bersama seorang pembantu laki-lakinya. Sesuai dengan janjinya kepada Daud, maka Yonatan melepaskan anak panah dan menyuruh pembantu laki-lakinya mencari anak panah yang dilepaskan.
Ketika pembantu laki-laki itu sampai ke tempat anak panah itu, maka berserulah Yonatan dari belakang kepada pembantu laki-lakinya. Katanya, "Bukankah anak panah itu lebih jauh dari sana?" Dengan sengaja, Yonatan berkata dengan suara keras sebagai tanda isyarat bahwa Daud untuk lari, karena Saul hendak membunuh Daud. Sesudah itu, Yonatan memberikan senjatanya kepada pembantu laki-lakinya dan berkata, "Pergilah, bawalah ini semua ke kota." Lalu setelah itu, segeralah pembantu laki-lakinya pergi meninggalkan Yonatan. Tidak lama kemudian, keluarlah Daud dari tempat persembunyiannya. Lalu Daud sujud di hadapan Yonatan dengan mukanya ke tanah dan menyembah sebanyak 3 kali. Yonatan segera mengajak Daud berdiri. Mereka berpelukan sambil menangis. Yonatan benar-benar mengasihi Daud, sama seperti mengasihi dirinya sendiri, dan membuktikannya dalam kata dan perbuatan. Yonatan tahu Tuhan menyertai Daud, dan Daud akan diangkat menjadi raja Israel. Yonatan tidak menganggap Daud sebagai saingannya, tetapi Yonatan melindungi dan setia kepada Daud sampai akhir hidupnya. Yonatan berkata kepada Daud, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu." Nah, gimana adik-adik? Udah nonton kan firman Tuhan hari ini? Udah belum? Oleh semua nih kayaknya. Kalau gitu, Kak Riris mau nanya dulu dong sama adik-adik yang di rumah. Kira-kira, waduh ada musiknya nih. Apa nih yang bisa kita pelajarin dari cerita tentang persahabatan Daud dan Yonatan tadi? Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah? Ada yang tahu? Benar banget. 1. Kerendahan hati. Kerendahan hati itu gimana sih Kak Riris? Coba dong Kak Riris review lagi yang tadi. Apa yang dari firman itu yang ditunjukkan sifat rendah hatinya itu yang gimana? Oke, yang pertama adik-adik boleh catat. Yang pertama sama dia nih, boleh catat di bukunya. Yang pertama, tadi itu Kak Riris bilang apa? Daud adalah seorang pengembala domba, benar. Sedangkan Yonatan siapa adik-adik? Anaknya Raja Saul. Daud dan Yonatan itu tadi katanya di firman apa? Berbeda. Tapi Yonatan beda-bedain teman gak adik-adik? Enggak. Justru mereka malah bersahabat dalam perbedaannya. Itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, Yonatan tadi Kak Riris bilang apa? Anaknya Raja apa? Raja Saul, benar. Anaknya Raja Saul. Yonatan tahu bahwa suatu saat nanti Yonatanlah yang akan menggantikan Raja Saul. Tapi apa nih Kak Riris? Kehendak Tuhan lain. Tuhan memilih Daud. Yonatan tahu gak adik-adik kehendak Tuhan itu? Tahu. Yonatan gimana? Sama seperti Raja Saul gak marah? Enggak. Malah justru Yonatan mendukung Daud untuk menjadi raja. Karena Yonatan tahu kehendak Tuhan atas Daud. Jadi adik-adik, Kak Riris mau ajak adik-adik semua di rumah, kalau kita mau berteman, itu tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya teman kita ada yang kurang bisa belajar, sedangkan kita belajarnya bisa di sekolah. Akhirnya kita beda-bedain. Aku gak mau berteman sama yang kurang bisa belajar. Aku mau gabungnya sama yang anak-anak yang pinter aja. Atau enggak, aku gak mau berteman sama anak-anak yang kurang mampu. Itu tidak boleh. Itu menandakan apa adik-adik? Kesombongan.
menandakan kesombongan. Tuhan suka yang gimana? Yang rendah hati. Benar banget. Adik-adik semua siap untuk menjadi seorang yang rendah hati? Siap ya? Siap ya adik-adik ya? Oke, kalau gitu kita tutup dengan doa, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Ikutin Kak Riris berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami minta roh, hikmat, dan kebijaksanaan dari Tuhan. Bapa yang baik, jadikan kami ya Tuhan, anak yang rendah hati, sama seperti Daud dan Yonatan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya firman yang kami dengarkan dapat bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel 20 ayat 42b. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. 1 Samuel 20 ayat 42. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya. Shalom adik-adik. Wah, gimana? Tadi depan dengar firman Tuhan kan? Nah, sekarang kita mau buat kreativitas. Yuk sama-sama kita buat kreativitas membuat busur panah. Nah, langkah pertama kita akan mempersiapkan kertas gambarnya untuk menggambar busurnya. Yuk kita gambar busurnya sama-sama adik-adik. Nah, setelah jadi diwarnain seperti ini hasil adik-adik. Lalu, kita buat panahnya. Yuk kita buat sama-sama. Nah, ini dia hasil adik-adik. Lalu kalau dua-duanya sudah jadi, mari kita gunting bersama. Nah, adik-adik, kalau udah jadi seperti ini, kita buat bolongannya di sini, dan di sini. Mari kita buat bolongannya. Nah, setelah kita beri lubang, kita menggunakan tali sepatu yang sudah tidak dipakai. Pakai tali sepatu apa aja adik-adik?
Mari. Nah, adik-adik, selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Nah adik-adik, kali ini kakak-kakak sekolah minggu ingin mengcover lagu untuk dihafalkan dan dinyanyikan sama adik-adik untuk tanggal 25 Desember 2020.